Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan doa pagi dimanapun berada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya baik, semuanya mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna, amin. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Bersama-sama kita datang doa pagi, kita menyembah Dia. Karena Dia Allah yang memelihara hidup kita, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Pagi ini datang bawa hatimu, bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang Tuhan menghampiri Engkau Tuhan. Membawa korban syukur kami. Membawa pujian kami bagimu Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu di rumah kami. Kehadiran-Mu di tempat ini sudah mengurapi kami, menguduskan kami Tuhan. Agar pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Amin Yesus. Inaralalabaya sande. Mari datang menyembah Dia. Inaralalalalalabaya sirabadadadabayamu. Inaralalabaya sirabadabadabayamu. Sirabadabadabaya sirid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 . Inaralalalalalabaya sirabadabaya sande. Selamat pagi Bapa. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru, tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Makasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih sungguh lagi yang percaya nyatakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari yang sudah mengalami kebaikan kasih Tuhan dari awal sembah Dia, amin Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, amin Yesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku terima kasih Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Inaralalabaya sedabaralalalabayamu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu kami alami, kebaikan-Mu kami terima, tak pernah habis di hidup kami. Haleluya. Inaralalabaya serabarararabaya sande. Haleluya. Inaralalabaya sande. Inarabaralabaya sande. Mari kita menyembah Bapa kita yang baik, sembah Bapa yang mengasihi hidup kita. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang melindungi kami, yang menyertai kami. Kau Bapa yang baik.
Haleluya. Oh, sungguh kau baik Tuhan. Sungguh kau Bapa yang baik. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari yang mau bersyukur lebih lagi, katakan lebih luas dari samudra. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari bawa korban syukur bagi Tuhan. Kami bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin Yesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya. Sirabaralabaya sirabarabarabayamu. Haleluya. Tak terbatas kasih Tuhan. Tak terbatas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia.
Bawa hati kita untuk sembah Dia. Oh, ku bersyukur, ku datang menyembah, karena Kau baik Tuhan. Kau menyelamatkan hidup kami. Kau menjaga setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oh, makasih Bapak buat kebaikan-kebaikan Tuhan di hidup kami. Sungguh kami ada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kau ada di dalam hidup kami, di setiap musim hidup kami. Tuhan beserta dengan kami. Baik suka maupun duka, kami tetap menyembah Tuhan. Karena kasih-Mu tak terbatas atas hidup kami. Karena kasih-Mu menyelamatkan kami. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Bapa. Mari sembah Dia lebih lagi. Amin Tuhan. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari yang kagum sama Tuhan nyatakan. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari yang mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, dari awal kita menyembah Dia bersama. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari yang kagum sama Tuhan sembah Dia. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh ku kagum. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum Yesus, ku kagum akan Kau ya Bapa. Kami kagum akan pribadi-Mu Tuhan.
Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik, kau baik. Hanya bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah. Mari yang mau berjalan bersama Tuhan, nyatakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua, amin Yesus, perkenananmu yang teguhkan hati. Kau yang memberikan pertolongan atas hidup kami. Engkau yang bertindak, oh, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah. Anugerahmu besar di hidup kami. Anugerahmu besar berlimpah. Anugerahmu besar Tuhan selamanya. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu melimpah, anugerah-Mu melimpah Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Pujian yang kami naikkan itu adalah kata hati kami yang paling dalam Tuhan. Bahwa di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan senantiasa pelihara kehidupan kami. Tuhan sangat-sangat baik. Dan anugerah-Mu melimpah atas kami. Kami yakin percaya Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa memelihara, menolong. Setiap permasalahan yang ada pada setiap kami yakin percaya Tuhan pasti menolong. Karena anugerah Tuhan besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Itu membangkitkan roh kami, mendekatkan kami kepada Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, Engkau berbicara pagi hari ini melalui hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan pakai. Pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, biarlah memenuhi setiap hati pikiran kami. Amin Tuhan. Sehingga menjadi kekuatan bagi hidup kami, melangkah mulai pagi hari ini sampai ke depannya bersama dengan Tuhan, mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan,
Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Gak janjian sama Bro Christian bahwa apa yang saya sampaikan semuanya berkaitan dengan 3 pujian tadi. Saya percaya kita semua gak lepas dari yang namanya masalah. Kalau boleh tanya, selama hidup kita ada di bumi ini, pernah gak ada yang tidak pernah mengalami masalah? Pasti jawabnya gak ada. Semua punya masalah. Kalau sudah ikut Tuhan gimana? Aku pengikut Tuhan. Aku sudah sangkal diri. Artinya aku sudah menyalibkan kedaginganku. Aku sudah mengikut Tuhan betul-betul. Aku sudah pikul salib. Aku sudah tinggalkan segala kenikmatan dunia. Aku sudah fokus sama Tuhan. Aku mengikut Tuhan. Apakah orang yang seperti ini sudah lepas juga dari masalah? Jawabnya enggak. Kita akan bebas dari masalah di dalam hidup ini ketika kita sudah meninggal, mati. Selesailah itu semua, kita enggak punya masalah. Nah, bagaimana sih kita mau belajar pagi hari ini respon Tuhan menghadapi setiap masalah yang ada. Terutama di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita punya masalah, terus kita pagi ini kita belajar melihat respon Tuhan seperti apa ya ketika aku punya masalah. Kita baca di Markus 8 ayat 1 sampai 10, cukup panjang. Markus 8 ayat 1 sampai 10, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, tercatat 4.000 orang. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Terjemahan lain bilang pingsan di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Ayat selanjutnya. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ayat 7, mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Ayat 8. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Ayat 9. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ayat terakhir, ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Kita sering dengar kisah ini. Bahkan sebelum kisah ini Tuhan Yesus memberi makan 5.000 pria. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Terulang lagi kali ini memberi makan 4.000 orang. Kita mau belajar pelan-pelan. Masalah yang pertama timbul di konteks itu adalah
ada 4.000 orang mengikut Yesus. Di sini kalau dihitung, saya lupa data, Majesty, mungkin 150 atau 200 orang mengikut Yesus. Ini lebih loh, 4.000 orang. Seluruh PPL, kalau saya hitung 7 cabang GBI PPL, gak sampai 2.000. Berarti ini 2 kali jemaat pengerja PPL. 4.000 mengikut Yesus di saat itu. Dan mereka sudah 3 hari mengikut Yesus. Lapar. Kita kuat makan berapa hari? Mungkin lebih dari 3 hari. Tapi kalau minum 3 hari itu mentok. Kita perlu minum. Nah, di sini ada 4.000 orang yang lapar. Tuhan melihat bahwa orang itu lapar. Ini satu problem. Kalau makan, orang pasti butuh nasi lah zaman now. Standar nasional Indonesia, nasi rames lah, 15.000 lah. Atau 10.000 lah nasi kuning sederhana. Cukup buat mengenyangkan kita untuk makan. Tapi di zaman itu konteksnya adalah roti, bread, a loaf, roti. Kalau saya hitung roti harganya 10.000, berarti untuk 4.000 orang dibutuhkan uang 40 juta. Jumlah yang tidak sedikit. 40 juta itu banyak, tapi relatif. Ada beberapa orang mungkin yang punya 4 miliar, 40 miliar, 4 triliun. Ya 40 juta itu kecil nilainya. Tapi buat saya pribadi, 40 juta itu banyak. Bukan cuma nilai uangnya. Seandainya uangnya itu ada, 4.000 orang pada saat itu mau makan. Apakah tersedia 4.000 roti? Belum tentu ada. Ketika ada peka gabungan di gereja kita, suka ada peka gabungan. Mungkin hari Selasa nanti, bukan mungkin, pasti. Selasa nanti ada peka gabungan di onsite di GBI PPL Kopo. Kita panitia selalu sedia roti. Dan seringkali ketika kita panitia sudah sediakan, misalnya kita sediakan 200. Tiba-tiba yang datang kita cek 300. Berarti pulang ibadah kurang 100 roti. Cari 100 roti aja panitia keliling susah nyari 100 roti. Cari ke toko roti A, cari ke toko roti B, bisa dapat cuma 20. Ke toko roti B bisa dapat 20. Ke Jogja misalnya Geria, bisa dapat mungkinlah 40. Untuk cari 100 roti aja susah. Ini 4.000. Keadaan mendadak. Gak mudah. Terus apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang pertama, saya catat ada 7 hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika mengalami masalah. Yang pertama, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus itu peduli, Yesus itu punya kasih, Yesus itu enggak sekedar simpati, Yesus itu punya empati. Itu berita baiknya yang pertama. Mungkin orang-orang yang baik sama kita hanya sekedar simpati kalau kita punya masalah. Mungkin. Tapi Yesus enggak. Empati. Dia ikut merasakan. Dia berusaha menolong. Dia punya belas kasihan. Seperti apa sih belas kasihan Tuhan itu? Kalau saya bayangkan seperti seorang ibu melihat anaknya 3 hari enggak makan. Punya bayi, punya anak kecil, udah 3 hari nggak makan, sedih nggak? Sedih. Dan
Tuhan Yesus sudah memikirkan panjang. Belas kasihannya timbul. Ini orang mengikut aku 4.000 orang. Sudah 3 hari enggak makan. Tuhan Yesus punya belas kasihan. Itulah Tuhan kita, berita baiknya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya masalah, apapun juga masalahnya, ingat yang nomor 1. Tuhan punya belas kasihan. Tuhan punya kasih. Dan percayalah, tidak sekedar simpati. Tidak sekedar, ya aku tahu nak engkau punya masalah. Enggak cuma sekedar itu. Tuhan Yesus jauh memikirkan ke depan setiap masalah yang kita hadapi. Baik sakit penyakit, baik masalah keuangan, baik masalah apapun juga. Tuhan Yesus ikut memikirkan. Ikut karena Tuhan punya belas kasihan. Jadi bagi kita pengikut Tuhan Yesus yang selalu sangkal diri, pikul salib mengikut Tuhan, gak usah khawatir ketika kita punya masalah. Hal yang kedua yang tadi kita baca, di situ dikatakan Tuhan Yesus memperhatikan 4.000 orang itu karena apa? Lapar. Jadi mengikut Tuhan itu Tuhan, pedulinya Tuhan gak cuma sisi rohaninya tok. Sisi jasmaninya kita Tuhan perhatikan. Kalau kita nangis 3 hari kita nggak bisa makan, kita nggak punya uang. Tuhan Yesus juga memikirkan, ikut nangis juga. Jadi mengikut Tuhan itu nggak cuma sisi kerohanian kita terjamin. Sisi jasmaninya kita pun Tuhan pikirkan. Di sini hal tentang lapar saja Tuhan Yesus perhatikan. Jadi gak usah khawatir ikut Tuhan itu. Yang ketiga, hal apa lagi? Tuhan Yesus sampai mikir kalau gak dikasih makan mereka bisa rebah di jalan. Mereka bisa pingsan di jalan. Mereka bisa sakit. Mereka bisa celaka. Tuhan pikirkan sedetil itu. Jadi kalau kita punya masalah pribadi lepas pribadi, mau pendoa, mau jemaat, mau pengerja, mau diaken, mau gembala sekalipun. Kalau punya masalah, Tuhan tahu dan Tuhan pikirkan. Bukan berarti kita orang yang sudah melayani Tuhan, kita itu selalu bebas, selalu menang, selalu enggak. Ada kalanya kita benar-benar ngalamin masalah dan enggak tahu solusinya apa, caranya gimana. Masalahnya begitu gede, kita nggak tahu. Dan waktunya mepet banget seperti ini. 3 hari nggak makan, berapa waktu lagi mereka kuat menghadapi masalah. Itu Tuhan Yesus pikirkan. Jadi Tuhan Yesus benar-benar peduli. Dan kita tahu, kalau Tuhan Yesus menolong, menyertai, penyertaan Dia itu selalu sempurna. Yang keempat, ketika kita punya masalah, apa sih respon Tuhan? Nah, ini cukup unik. Ternyata Tuhan Yesus menguji kemurahan hati murid-muridnya. Namanya Tuhan ya. 4.000 orang butuh makan. Kalau saya pakai logika, saya Tuhannya, saya bisa turunkan 4.000 roti dari langit. Perjanjian lama kan seperti itu. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, setiap hari Tuhan turunkan makanan. Kenapa Tuhan gak lakukan itu? Zaman now, ketika 2 kali jemaat PPL membutuhkan makan, Tuhan bisa turunkan apa yang kita suka. Saya suka babi panggang karo. Wah, itu orang Batak suka sekali. Saya suka. Bisa enggak saat itu Tuhan kirimkan 4.000 porsi bebek panggang karo? Bisa. Tapi Tuhan enggak mau. Ada maksud Tuhan di setiap masalah kita. Kenapa sih aku punya masalah? Enggak ujuk-ujuk tuh berkat datang bruk di depan aku. Wow.
Uang segini banyak Tuhan. Kenapa sih kalau kita punya sakit tiba-tiba ujuk-ujuk kita yang pendoa, kita yang sudah melayani Tuhan, kok kita langsung gak menerima mujizat kesembuhan? Tetapi kita sering lihat orang yang baru mengenal Tuhan awal-awal sakit menerima mujizat kesembuhan. Jadi Tuhan punya maksud Bapak Ibu teman-teman. Malah Tuhan nanya gini, berapa roti yang ada padamu? Jawab muridnya, 7. Satu orang perlu berapa roti supaya kenyang? Minimal 1 lah. Jadi kalau Tuhan Yesus nanya seperti ini, muridnya tuh heran gitu. Ini Tuhan gak salah. Mau ngasih makan 4.000 nanya pula. Berapa roti yang ada? Mau jawab 4.000 gak mungkin, mustahil. Cuma jawab 7 roti. Saya mau nanya Bapak Ibu, kita punya masalah dalam hal keuangan saat ini. Berapa juta? Berapa puluh juta? Berapa ratus juta? Tuhan sedang tanya saat ini, berapa uangmu? Jangan sampai kita sama Tuhan pun bohong. Kalau Tuhan sudah tanya sejujur-jujurnya, kita jawab sejujur-jujurnya. Perlunya 4.000 roti. Kalau nilai uang, saya orang yang yang seneng mikir, seneng hitung-hitungan. 40 juta Tuhan aku perlunya. Berapa yang kamu punya? 7 roti kali 10.000. 70.000 Tuhan. Malu gak? Aku punya masalah, aku harus bereskan 40 juta. Tapi di dompetku, ya Tuhan, aku cuma punya 70.000. Dan masalah ini harus beres Tuhan, 40 juta ini aku harus selesaikan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu maunya kita kan. Tapi yang kita punya, ironi, begitu buka dompet, 70.000 Tuhan. Apakah Tuhan main-main? Nanya seperti itu. Barusan saya cek dompet saya kok, Bapak Ibu teman-teman. Ada berapa sih uang saya? Ngintip saya di dompet, set. Jujur, ada yang di dompet saya 250.000 perak. Dengan penampilan segini, saudaraku jangan menganggap penampilan segini di dompet ada 40 juta. Dompetnya gak muat. 250.000. Tapi apa dari cerita ini, dari kisah ini, apa yang mau Tuhan sampaikan? Bagi Tuhan, 7 roti, 70.000, cukup. Aneh ya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita loncat dulu, respon Tuhan yang lain. Begitu Tuhan tahu, kita punya 70.000 untuk keperluan kita 40 juta. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menyuruh orang banyak untuk duduk di tanah. Sebelum ini yang tadi ketika Tuhan Yesus tanya, kita punya berapa? Tuhan Yesus gak tertulis di ayat itu. Tapi ada yang tersirat. 7 roti itu beri kepadaku. Kamu punya masalah 40 juta. Ini logikanya gampang ya. Roti saya ilustrasikan ke uang. Kamu butuh 40 juta. Kamu punya uang berapa? 70.000 Tuhan. Berikan kepadaku. Aneh kan? Kita lagi butuh uang banyak Tuhan. Butuh uang yang 70.000-nya ini. 10.000 buat aku makan Tuhan. 60.000 ini mah buat nanti besok 6 hari lagi. Masa aku harus berikan kepada Tuhan? Tuhan lagi apa? Ngetes kemurahan hati kita. Ngetes apakah kita percaya sama Tuhan. Seringkali bukannya begitu. Kita lagi punya masalah yang super seabrek-abrek. Banyak orang datang kepada kita minta tolong.
Dan bahasa orang Kristen kan halus. Kok Pak dukung doa ya? Kenapa? Saya mau bayar uang kuliah, saya mau bayar kebutuhan ini, mobil saya tabrakan, mogok, saya butuh uang. Dukung doa ya Pak. Buat kita orang percaya di dalam Tuhan, kalau ada orang seperti itu, kita pasti dukung doa, pasti. Tapi kan ada sesuatu di balik doa itu. Pasti kuasa doa itu luar biasa karena Tuhan yang akan menolong. Tapi apakah kita gak punya kemurahan hati? Ini dipertanyakan loh. 70.000 di dompet. Ada orang datang minta tolong. Misalnya buat bayar listrik. Berapa Bu? Berapa Pak buat bayar listrik? Saya butuh 100.000. Walah. Nah dompetku aja 70.000. Disitulah seringkali Tuhan melihat isi hati kita. Melihat apa yang kita pikirkan. Orang dunia gak bisa. Gak bisa. Dia akan langsung aja. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Uang saya aja gak cukup. Kalau ini semua saya tolong Bapak, saya mau makan apa? Di situ Tuhan menguji kemurahan hati kita. Seperti kisah perjanjian lama seorang janda yang memberikan, menolong. Aku tolong dengan ini. Setelah nolong, besok dan anak-anakku aku mati. Itu cerita yang luar biasa. Yang berhubungan dengan ini. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk di tanah. Bahasa Yunaninya duduk di tanah itu saya lihat tadi anapipto namanya. Jadi bukan pakai katise, bukan pakai kata katse katau, artinya duduk berbaring kayak saya nih duduk gitu. Enggak, di sini itu anapipto artinya apa? Dengan 7 roti itu Tuhan menyuruh 4.000 orang untuk duduk siap makan. Itu yang dahsyat, itu yang bikin saya merinding. Kenapa ya? Mungkin hati pikiran saya mungkin ngomong, ya iya dia Tuhan, dia sanggup. Tapi Tuhan mau ngajarkan kita apa? Dengan uang yang 70.000 perak itu. Kamu sudah berani menolong orang. Walaupun uang kamu anggap habis, kamu tinggal 10.000, hari ini kamu makan 10.000 perak, kamu kenyang. Besok kamu gak tahu mau makan apa, tapi kamu sudah murah hati menolong orang. Langsung bertindaklah iman kita ikut pola pikirnya Tuhan. Ikut apa yang Tuhan pikirkan. Langsung melangkah dengan iman. 7 roti. Apakah bisa untuk makan 4.000 orang? Dan Tuhan Yesus katakan duduk siap makan. Wow. Sesuatu yang gak bisa kita pikirkan. Seringkali, aduh Tuhan, kok aneh-aneh sih Tuhan? Kebutuhanku 40 juta kok Tuhan. Kok langsung Tuhan bilang, lakukan dengan iman, bayar. Beli, persiapkan. Uangnya belum ada Tuhan. Itu pikiran kita. Dengan hari ini kita tahu. Ketika kita berserah kepada Tuhan. Tuhan tuh pegang kendali. Kita harus melangkah dengan iman. Tahun depan misalnya. Kita ada perlu uang untuk segala kebutuhan kita, keperluan kita. Mulai melangkah dengan iman. Dengan uang yang ada sama kita, kita lakukan. Mulai. Ada orang minta tolong sama kita, nih. Karena kita yakin percaya, tahun depan pertolongan Tuhan pasti datang. Dan kalau kita mau berpikir jauh ke belakang, ada gak sih perkara masalah yang Tuhan gak tolong? Coba cross check. Dulu tahun lalu saya bergumul ya Tuhan, kok sekarang saya lupa? Berarti kita sudah ditolong sama Tuhan. Lewat cara gimana? Coba inget-inget. Lupa kita.
Padahal dulu kita bercucuran air mata. Aduh, ini ngadepin masalah ini. Waduh, gak ada jalan keluar. Aduh. Sekarang kita lupa loh. Berarti sekarang kita punya masalah. Nanti kita akan lupa. Karena apa? Karena Tuhan sudah tolong. Waktunya sudah habis. Kita lanjut cepat-cepat. Yang respon berikutnya yang keenam. Tuhan Yesus setelah duduk, Tuhan Yesus suruh apa? Mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan berbagi. Ini yang luar biasanya. Ini yang harus kita tiru. Ini yang harus kita teladani. Punya harus masalah beresin 40 juta. Aku punya uang cuma 70.000. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mengucap syukur. Artinya apa? Berterima kasih dengan yang 70.000 ini. Eukaristeo, itu mengucap syukur. Artinya give thanks. Aku berterima kasih Tuhan. 40 juta aku belum bisa handle. Tapi aku mengucap syukur kalau di dompetku sekarang ada 70.000. Aku berterima kasih Tuhan. Arti yang kedua Eukaristeo. Aku pasrah Tuhan, aku ikhlas Tuhan. Walaupun yang 40 juta itu belum tergenapi. Tapi aku berserah, aku ikhlas sama Tuhan. Uang ini ada 70.000, aku ikhlas Tuhan. Aku serahkan kepada Tuhan, ini mau untuk apa? Jadi artinya Eukaristeo itu dalam. Aku punya sakit Tuhan, tapi aku mengucap syukur aku masih hidup sekarang. Kalaupun sakitku gak sembuh juga aku mengucap syukur. Itu Eukaristeo. Sekalipun masalahku, uang yang banyak itu aku belum punya, aku mengucap syukur. Sekalipun Tuhan gak tolong, aku tetap mengucap syukur. Orang yang begini, mujizat pasti datang. Tapi saya gak mengajarkan teologi kemakmuran. Bahwa mengikut Tuhan harus supaya ini terjadi, enggak. Eukaristeo itu aku dalam keadaan segini, aku sudah mengucap syukur, aku sudah terima kasih. Udahlah, yang ini kita sama-sama serahkan sama Tuhan. Lalu apa? Tuhan memecah-mecahkannya dan berbagi. Udah 70.000 perak untuk keperluan 40 juta. Kita mesti bagi-bagi. Di dompet 70.000, anggap ratusan 7, kita mesti pecah-pecah. Pecahin berapa? Terserah. Mau 10 ribuan, mau 20 ribuan, kelihatan banyak gak kertasnya? Banyak. Tapi nilainya tetap gak? Sarua, tetap gak akan berubah. 70.000. Tapi Tuhan suruh pecah-pecah. Gak tahu maksudnya apa. Langsung bagi. Ada orang butuh, bagi. 70.000. 5 ribuan mungkin, 2 ribuan mungkin. Aku bisa ngasihnya 5 ribu. Bagi. Intinya artinya apa? Berbagilah. Yang terakhir. Pertolongan Tuhan selalu lebih dari apa yang kita harapkan dan pikirkan. Ayat ke-8-nya, dan mereka makan sampai kenyang. Itu endingnya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Jadi dari 7 roti Tuhan bisa sediakan 4.000 roti plus 7 bakul. Bakul itu berapa roti? Saya nggak tahu. Kalau di sini nggak ada keterangan, nggak usahlah kita itu. Tapi seandainya satu keranjang itu ada 100 roti, sisanya itu 700. Jadi apa yang kita dapatkan? Ketika kita lakukan yang tadi 1-6, kita akan ditolong Tuhan persis seperti apa yang sedang kita hadapi masalah hari ini plus bonus. Tuhan itu selalu menolong lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita harapkan. Tetapi poinnya adalah, apakah kita mengerti hatinya Tuhan, kita mengerti caranya Tuhan. Seringkali orang gagal di sini. Jadi dia hitung-hitungan pakai pola pikiran.
Tapi kita pagi ini belajar, kita ikutin Tuhan saja deh. Tapi dengan iman seperti ini saya nggak mengajarkan bahwa kita tidak berbuat apa-apa. Bukan. Kita sudah serahkan masalah yang menurut kita nggak akan bisa. Tapi tetap kita lakukan apa yang kita bisa kita lakukan. Lakukan dengan segenap hati. Terus bersama dengan Tuhan. Jadi kita punya masalah apa? Percayalah masalah itu pada akhirnya nanti Tuhan akan tolong plus bonus-bonusnya 7 bakul roti itu. Amin. Itu saja kita berdoa yuk. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sering dengar cerita ini, 4.000 orang Tuhan memberi makan. Luar biasa. Dengan 7 roti saja. Ada mujizat, ada pelipat gandaan. Tetapi ternyata pagi hari ini gak semudah itu mujizat itu terjadi. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Kita harus ikutin apa yang Tuhan Yesus mau. Kita harus iman kita harus lebih di atas segala pikiran kita. Kita enggak hitung-hitungan sama Tuhan. Kita harus tetap bermurah hati menolong ke orang-orang yang membutuhkan. Walaupun Tuhan tahu saat ini kita pun punya masalah yang jauh lebih besar. Tapi biarlah Tuhan pagi hari ini kita semua sebagai pengikut Tuhan. Aku mau berserah. Aku mau percaya 100% sama Tuhan. Aku bawa setiap masalahku. Baik masalah keuangan. Baik masalah sakit penyakit. Baik masalah hubunganku dengan orang-orang yang mungkin saat ini konflik. Aku bawa semuanya ini ke kaki Tuhan. Aku yakin percaya Tuhan punya belas kasihan. Tuhan peduli. Tuhan empati. Tuhan pikirkan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaanmu sempurna. Amen. Mungkin saat ini aku gak tahu, aku gak ngerti cara Tuhan bagaimana. Tapi aku yakin percaya pada saatnya nanti masalahku akan selesai. Bahkan berkat Tuhan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang terus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan, Kau Iwan yang sudah Tuhan percayakan di tempat ini untuk membagikan firman-Mu. Kau tambah-tambahkan lebih lagi Tuhan, hikmat marifat dari surga turun bagi hamba-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi Bapa. Makasih buat pagi ini, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih dan pagi ini Tuhan kami mau sehati, tidak henti-hentinya terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati bangsa kami. Berkati bangsa ini Tuhan Yesus dengan keamanan daripada surga turun atas bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari niat orang-orang jahat yang ingin menghancurkan bangsa kami. Kami mau patahkan, kami hancurkan segala rencana-rencana mereka. Tidak ada satupun yang terjadi atas bangsa kami. Bangsa Indonesia bangsa yang damai. Bangsa yang disertai oleh Tuhan. Amin. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Yes. Dan bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yes, karena Tuhan hidup, Tuhan Yesus berkuasa, berdaulat atas bangsa kami. Yeah. Kami juga berdoa buat pemimpin kami saat ini, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan. Biarlah di masa sisa pemerintahan mereka boleh menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan. Sehingga semuanya selesai tepat pada waktunya Tuhan. Kau berkati, berikan kesehatan bagi Pak Jokowi dan keluarga. Juga Pak Maruf Amin dan keluarganya. Tuhan berkati di mana mereka pergi, mereka melangkah. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Jauhkan mereka dari segala yang jahat. Tuhan melindungi Pak Jokowi, Tuhan melindungi Pak Maruf Amin beserta keluarganya.
Berkati para menteri-menteri juga Tuhan yang bekerja bersama Pak Jokowi. Biarlah mereka bekerja memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jauhkan dari mereka pikiran-pikiran untuk melakukan korupsi. Kami mau gagalkan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang terjadi. Berkati Tuhan, biarlah di sisa pemerintahan Pak Jokowi ini Tuhan Yesus, kami percaya segala rancangan Tuhan atas bangsa kami melalui hamba Pak Jokowi segera tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bangsa kami boleh terus berdiri Tuhan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Amin. Dan kami juga berdoa buat pemimpin kami yang baru, pemimpin terpilih, Pak Bro dan Gibran Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah Tuhan nanti ketika mereka memimpin bangsa ini, mereka akan membawa bangsa ini semakin baik lagi. Tuhan pimpin mereka, berikan hikmat kepada mereka supaya bangsa ini Tuhan kembali dipersatukan Tuhan. Seluruh masyarakatnya kembali dipersatukan, saling mengasihi, saling tolong menolong, saling menopang satu sama lain Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga TNI dan Polri di bangsa kami yang Tuhan pakai untuk menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka. Yang mereka juga yang bertugas Tuhan di perbatasan-perbatasan bangsa kami dengan bangsa lain. Tuhan yang memberkati, Tuhan sertai, Tuhan jagai, berikan kesehatan bagi TNI dan Polri di bangsa kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang bersama keluarga mereka Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan segala yang mereka perlukan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja kami. Tuhan kami berdoa buat Pak Budiman, Tuhan berkati hambamu, jagai hambamu, lindungi beserta keluarganya Tuhan yang memberkati. Juga buat Pak Lukas Suherli, Tuhan berkati hambamu, Tuhan jagai, berkati keluarganya, Tuhan lindungi keluar masuknya, Tuhan sertai. Juga Pak Lukas Yonatan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi beserta keluarganya. Biarlah pemimpin-pemimpin kami terus mengandalkan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami terus mengutamakan Tuhan di hidupnya Tuhan. Agar hikmat-Mu Tuhan, marifat-Mu melimpah atas pemimpin-pemimpin kami Bapak. Agar benar-benar Tuhan menjadi teladan bagi setiap kami para pengerja-pengerjamu, bagi umatmu, jemaatmu GBPL Majesty, agar semua kami dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gembala-gembala cabang yang ada, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka. Biarlah seluruh pemimpin tertinggi sampai gembala-gembala cabang semuanya punya kesehatian hati Bapak. Mereka Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Dan juga buat jemaat-jemaatmu yang mungkin sedang sakit, Tuhan sudah sembuhkan pagi hari ini. Saat kami datang menyembah Tuhan. Jemaat-jemaatmu yang dalam kelemahan, Tuhan sudah kuatkan pagi hari ini. Saat kami datang menyembah Tuhan. Jemaat-jemaatmu yang sedang ada dalam pergumulan, kami percaya Tuhan, Engkau ada di sana dan memberikan jalan keluar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang penting Tuhan, iman kami tetap berharap sama Tuhan. Pengharapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami mulai segala aktivitas kami mau mengangkat kedua tangan kami persiapkan hati kami. Dan kami terima berkat dari Tuhan untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menolong, menguatkan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Makasih Bro Chris.